Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Rangkong Mindanao. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa rangkong Mindanao dengan nama ilmiah Penelopides affinis adalah burung rangkong berukuran sedang hingga kecil yang hidup di kanopi hutan hujan tropis di Filipina bagian selatan. Burung ini dikenal juga sebagai rangkong taritik Mindanao dan merupakan bagian dari kompleks taritik Filipina yang sebelumnya dianggap satu spesies. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa spesies ini adalah anggota keluarga Bucerotidae yang dikenal karena perilaku unik dalam hal perkembangbiakan. Rangkong Mindanao bersifat monogami seumur hidup. Betina akan mengurung diri di dalam rongga pohon untuk mengerami telur, sementara jantan bertugas memberi makan pasangan dan anak-anaknya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa habitatnya berada di Pulau Mindanao, Dinagat, Siargao, dan Basilan. Burung ini mendiami hutan dataran rendah tropis yang lembab hingga ketinggian 1450 meter di atas permukaan laut, dengan sebagian besar catatan berada di bawah 900 meter. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa musim berbiak diperkirakan mirip dengan rangkong Filipina lainnya. Inkubasi telur berlangsung sekitar 25 hari, dan anak burung menjadi dewasa setelah 47 hingga 54 hari. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa rangkong Mindanao berperan penting dalam ekosistem karena menjadi penyebar biji dari berbagai jenis buah hutan khususnya buah ara dan beri. Mereka juga memangsa serangga, kadal, dan hewan kecil sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa burung ini biasanya terlihat berpasangan tetapi juga dapat membentuk kelompok hingga 15 ekor. Mereka bersarang di pohon-pohon besar dari jenis Dipterocarpa. Betina menutup pintu sarang dari dalam sementara jantan menyuplai makanan dengan menyimpannya dalam kantong gular sebelum dimuntahkan kepada pasangan dan anak-anaknya. Informasi panjang lengkap dari semua sudut pandang. Rangkong Mindanao merupakan salah satu burung rangkong endemik Filipina yang habitat aslinya adalah hutan hujan tropis dataran rendah. Dengan ukuran tubuh yang sedang hingga kecil, burung ini hidup hampir seluruhnya di kanopi hutan. Pola makan utamanya adalah buah ara dan beri, namun mereka juga memakan serangga, reptil kecil, bahkan hewan kecil lain. Peran ini menjadikannya penting dalam rantai makanan sekaligus sebagai agen penyebar biji pohon hutan. Kebiasaan sosialnya menarik karena meskipun sering terlihat berpasangan, mereka dapat pula membentuk kawanan dalam jumlah cukup besar yaitu hingga 15 ekor. Dari sisi reproduksi, rangkong Mindanao sama seperti rangkong lain yang bersifat monogami seumur hidup. Betina menutup dirinya di dalam rongga pohon untuk bertelur dan mengerami, sementara jantan berperan besar dalam menyediakan makanan. Perbedaan dengan rangkong Filipina lainnya adalah pada spesies ini belum pernah tercatat adanya perilaku perkembangbiakan kooperatif yang melibatkan anak dari musim sebelumnya untuk membantu memberi makan, suatu perilaku yang hanya ada pada rangkong merah. Jumlah telur dalam satu sarang berkisar 2 hingga 3 butir dengan masa inkubasi sekitar 25 hari. Hal ini sedikit lebih singkat dibandingkan rangkong Luzon. Anak burung biasanya mencapai usia dewasa dalam waktu kurang lebih 50 hari. Hal ini menunjukkan siklus reproduksi yang cukup cepat untuk ukuran burung rangkong. Dari segi konservasi, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN pernah menilai spesies ini sebagai spesies yang paling tidak mengkhawatirkan karena penilaian tersebut masih mencakup rangkong samar. Namun pada kenyataannya ancaman terhadap kelangsungan hidupnya cukup besar terutama akibat deforestasi yang luas di Mindanao dan Basilan. Hutan dataran rendah banyak ditebang baik secara legal maupun ilegal, diubah menjadi lahan pertanian dengan metode tebang bakar, atau dikonversi untuk pertambangan.
Subspesies Basilanica sangat terancam karena hanya tersisa sekitar 230 hektar hutan primer. Situasi keamanan di Basilan membuat keberadaan burung ini sempat tidak tercatat hingga akhirnya dikonfirmasi kembali pada tahun 2019. Saat ini spesies ini masih bisa ditemukan di kawasan lindung seperti Gunung Apo, Gunung Kitanglat, Taman Nasional Pasonanca, Gunung Kalatungan, dan Gunung Malindang. Akan tetapi perlindungan nyata terhadap penebangan liar dan perburuan masih lemah sehingga ancaman tetap besar. Selain itu terdapat masalah taksonomi karena banyak rangkong tarik-tik dipelihara di penangkaran tanpa kepastian apakah burung tersebut keturunan murni atau hasil persilangan akibat reorganisasi klasifikasi ilmiah. Dampak buruk jika tidak ada atau punah. Kepunahan rangkong Mindanao akan membawa dampak ekologis serius. Tanpa keberadaan mereka banyak jenis pohon hutan terutama buah ara yang bergantung pada burung ini untuk penyebaran bijinya akan mengalami penurunan generasi. Hal ini berakibat pada berkurangnya keanekaragaman hayati dan hilangnya keseimbangan ekosistem hutan dataran rendah Filipina. Selain itu hilangnya pemangsa alami serangga dan reptil kecil dapat menyebabkan ledakan populasi hewan tersebut yang pada akhirnya mengganggu kestabilan ekosistem. Dari sisi budaya punahnya rangkong Mindanao akan menghilangkan salah satu satwa khas Filipina yang memiliki nilai ekologis, ilmiah, dan identitas regional. Dari sisi ilmu pengetahuan hilangnya spesies ini juga berarti berkurangnya kesempatan untuk mempelajari perilaku unik rangkong Asia terutama dalam hal reproduksi. Secara keseluruhan, punahnya rangkong Mindanao akan memberikan dampak buruk baik bagi ekosistem hutan, bagi manusia, maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan upaya konservasi satwa liar. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka silakan like, jika Anda tidak suka silakan dislike. Jika Anda suka silakan sebarkan, dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.